Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, seluruh jamaah tasbih yang berbahagia, salam sejahtera, salam revolusi dan salam semangat terus bergerak untuk maju. Pengumuman yang pertama untuk seluruh jamaah tasbih, jika bermujahadah dimohon memakai baju putih. Yang tidak memakai baju putih silahkan di luar. Yang tidak memakai baju putih silahkan di luar. Metunjuk begini tok kayak gitu. Belum siji tok. Sopo Barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فقال أيضا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما بعد. Hadirin seluruh jemaah tasbih yang saya hormati. Yang pertama, ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup bernafas, sehingga bisa menjalankan mujahadah rutin setiap malam Jumat. Syukur yang kedua, pada malam hari ini Allah masih memberikan kita telinga, yang mana telinga kita masih berfungsi untuk bisa mendengarkan, bisa membedakan mana suara manusia, mana suara hewan, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, mata, kedua mata, yang sampai malam hari ini masih bisa kita gunakan, masih bisa kita manfaatkan untuk melihat sesuatu, membedakan warna, menikmati keindahan alam ciptaannya, dan lain sebagainya. Sampai detik ini Allah juga masih memberikan kita lidah, hidung, sehingga kita bisa menikmati makan dan bisa membedakan makan mana yang asin, yang manis, yang pahit, dan lain sebagainya. Itulah syukur nikmat Allah yang tidak akan bisa terhitung sampai akhir hayat kita.
sahabatku dan saudara-saudaraku majelis zikir tasbih yang saya cintai. Dari nikmat yang diberikan Allah kepada kita, yang kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol, bahkan kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan diri, adalah ucapan. Padahal ucapan itu adalah nikmat Allah yang diberikan oleh hamba-Nya untuk mengucapkan sesuatu yang baik. Baik untuk mengaji, baik untuk perkataan-perkataan terhadap sesama manusia maupun di luar manusia. Akan tetapi nikmat Allah yang berupa suara ini kadang-kadang kita lupa, kita lupa mengendalikan. Kita terjerumus dalam lembah duka, berjanji kepada seseorang lewat kata-kata. Artinya teledor. Pagi bilang A, malam bilang Z, siang bilang B, sore sudah berganti dengan X. Yang kadang-kadang ucapan ini kita ucapkan, mengucapkan sesuatu, bahkan kita tata cara mengucapkannya pun tidak sadar. Padahal kita ini adalah orang sehat, bukan orang gila. Orang sehat yang mengucapkan sesuatu yang kadang lupa terhadap apa yang telah diucapkan, itu jauh lebih berbahaya daripada orang gila. Jauh lebih berisiko daripada orang gila. Mohon maaf, seringkali saya mengatakan, sebelum kau bicara, pikir dulu. Sebelum kau bicara, hatimu bicara terlebih dahulu. Pantaskah ucapan yang akan saya sampaikan kepada seseorang? Layakkah ucapan yang akan saya sampaikan kepada seseorang menyakiti hati atau tidak? Jangan hanya sekedar ucapan. Kadang kita ucapkan dengan kalimat-kalimat yang tidak santun, tapi membuat sakit hati orang. Itu jauh lebih berbahaya. Namanya sabkun lisan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu an tu'addul amanata ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Orang bisa dikatakan itu amanah, orang itu bisa dikatakan dipercaya oleh orang lain, itu karena ucapan. Ya, kadang-kadang beralasan semua saya tidak komitmen dengan ucapan karena keadaan. Lebih baik mengaku di depan akan ketidakmampuan daripada nanti kau ucapkan tapi tidak kau tepati. Itu jauh lebih berisiko.
Maka Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka ucapkanlah yang baik atau diam. Seringkali dalam pergaulan kita, dalam bertasaruf kita, dalam berhubungan kita di antara sesama teman, buka tag ngaji, buka ngaji, buka handphone aja nggak bisa, kampungan bisa, tapi kasih kuto. Dalam rangka kita berkomunikasi dengan sesama manusia, berkomunikasi dengan sesama kawan, berkomunikasi dengan sesama saudara, kadang-kadang kita terlena dengan suara dan ucapan yang kita sampaikan kepada mereka. Maka sering saya bilang, sadarlah. Sadarlah. Karena orang di zaman akhir ini, karena hiruk pikuknya satu pergaulan, karena sudah terlalu banyaknya pergaulan, karena sudah banyaknya bicara, banyaknya perkataan, orang itu lupa mengontrol diri, lupa mengontrol ucapannya. Kadang-kadang kita susun ucapan itu dengan rapi di saat kita itu menghadap kepada atasan kita. Sangat hati-hati. Tapi di sisi lain, di saat kita menghadapi teman yang sejawat, menghadapi teman yang lebih rendah daripada kita, kadang-kadang kita terlena. Meringankan. Maka setiap ucapan yang akan kita sampaikan kepada siapapun, mohon cerna terlebih dahulu, pikir terlebih dahulu. Jangan asal ceplas. Karena apa? Itu bukan bagian dari orang-orang mukmin. Jelas ya Pak ya? Ini judulnya adalah sadar. Sadar loh, marang opo sing ucapke. Sadar terhadap apa yang akan kau sampaikan. Makanya saya sering menggambarkan jika kau dalam keadaan emosi yang sekiranya itu tidak bisa mengontrol emosimu, maka berusahalah untuk mengucapkan sesuatu yang baik. Sering saya contohkan, oh itu anak sudah 9 tahun, itu jamaah tasbih, tapi kok nggak pernah aktif begini. Ya, saya doakan semoga masuk surga. Sebenarnya itu suatu ucapan orang-orang mukmin yang sudah keterlaluan. Sang guru itu sudah terlalu jengkel. Kadang-kadang kita tunggal mlebu swarga. Orang yang mendengar nampaknya indah surga. Sehingga hati dia tidak sakit. Coba kita ngomong, semoga kau masuk neraka, jahanam. Sakit gak kira-kira? Sakit. Ucapkan yang baik. Kalau tidak bisa mengucapkan yang baik, diam. Diamnya seorang pemimpin adalah siasat. Ucapannya seorang pemimpin adalah
strategi. Pemimpin yang banyak bicara, dia tidak akan lama, pasti akan jatuh. Akan jatuh. Makanya jika Sandan ingin sebagai seorang pemimpin, tiru itu Rasulullah Muhammad SAW. Beliau tidak banyak bicara, tapi banyak senyum. Senyum bagi seorang pemimpin adalah taktik. Ini Pak, siasat, strategi, dan taktik. Diamnya seorang pemimpin bukan berarti dia tidak tahu. Hal yakul khairan aw liyasmut, kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? As-sautu kadzdzab. Suara itu bagaikan emas. Jangan kau buang emasmu di pinggir jalan. Jangan kau buang itu harta yang mulia di tempat sampah. Ini kata Imam Suhaili. Sehingga Imam Suhaili itu mengatakan bahwa suara itu adalah mutiara. Suara itu adalah emas. Jangan kau buang di sembarangan tempat. Karena kedudukan dan kehormatan seseorang kadang-kadang ditentukan dari mana dia bersuara. Model apa dia berbicara. Buatlah suaramu itu adalah suara emas. Emas tahu ya, ada yang 16 karat, ada yang 20 karat, 24 karat, ada yang 22 karat, ada yang 28 karat, ada yang 50 karat, ada yang cuma sekarat. Sampai pilih yang mana? Pilih yang mana kan? Pilih yang 50 karat atau 22 karat, di tengah 25 karat, atau pilih yang sekarat. Kadar emas di bawah 14% itu sudah masuk kuningan. Bukan emas lagi. Nggak ada emas itu sekarat. Kecuali yang kita miliki. Jadi suaramu, jagalah suaramu bagaikan emas. Karena suara itu adalah emas. Suara itu seperti emas, Pak. Jangan dibuang di pinggir jalan, jangan dibuang di sampah, jangan dikasihkan orang sembarangan. Sangat mahal kita membayarnya. Orang bertengkar karena suara, orang berjanji karena suara, orang mengingkari karena suara. Mestinya ada pertanyaan, ya sekarang kan ada tidak bersuara, SMS. Tulisan yang berfaedah itu masuk dalam suara, kalam. Ini kata orang ahli nahwu. Jangan buang emasmu di pinggir jalan. Jangan kau buang emasmu pada sembarangan. Karena suara adalah emas. Jaga itu emas. Satu harta kekayaan yang terlimpah dan tidak ada harganya. Tidak bisa dibeli dengan apapun. Sadar ya, ini judulnya adalah sadar. Kadang-kadang kita melakukan satu sholat,
Kita menjalankan ibadah kepada Allah, taqarrub kepada Allah, tadarrur kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu kadang-kadang kita tidak sadar. Coba saya mau tanya, di saat sampean sholat sendirian, sholat zuhur, asar sendirian, dan di situ tidak ada orang, cuma sampean tok yang ada, kira-kira berapa menit? Bagi 5-6 menit. 5-6 menit itu biasanya jemaah, sholat jemaah. Kadang sholat kita aja tidak sadar, apalagi ucapan yang kita ucapkan kepada orang lain akan jauh lebih tidak sadar. Kalau seperti ini, pantaskah sholatmu itu kau bawa untuk bekal di hari nanti? Sudah layak belum itu sholatmu untuk di akhirat nanti? Makanya kalau kita sering mengatakan, saya sering mengucapkan, jangan mengatakan sholatmu yang paling sempurna. Jangan kau mengatakan sholatmu yang paling benar. Sudah sering disampaikan sama Kiai tata cara sholat, tata cara wudhu. Belum tentu sholat kita ini yang paling benar. Tugas kita adalah bagaimana kita melakukan sholat sebaik-baiknya. Kalau sebenar-benarnya, nanti banyak yang salah. Ini saya contohkan, Mas. Seperti dahulunya Rasulullah itu, sholatlah kamu seperti engkau melihat aku sholat. Kalau memang sholat kita yang paling benar, kenapa Rasulullah Muhammad SAW tidak mengatakan shollu kama ra'aitumuni wastami'uni? Sholatlah kamu seperti engkau melihat aku sholat dan mendengar aku sholat. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan begitu? Nah, ada satu pertanyaan. Jangan menganggap sholatmu yang paling benar. Sampai di saat sujud itu membaca apa? Subhana rabbiyal. Sampai membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apakah itu dasar dari Rasulullah? Di Afrika sana cukup mengatakan subhanallah. Mungkin di Jordan di saat sujud dia tidak mengucapkan apa-apa. Ini Pak, kata subhana rabbil a'la wa bihamdih itu adalah sunnah-sunnah mustahab, sunnah hayat yang telah disampaikan oleh para imam. Tapi sunnah itu tidak mencapai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Akan tetapi kadang-kadang kita terjebak dengan bacaan. Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan Rasulullah di saat sujud? Enggak kira-kira. Karena sahabat ada yang dengar. Rasulullah di saat sholat, di saat sujud baca apa ya? Mungkin baca, mungkin tidak. Mungkin membaca, mungkin tidak. Itu ada subhana rabbil a'la wa bihamdih. Itu kan musannif, karangan para ulama. Kadang-kadang bacaan itu membuat kita terjebak. Hanya subhana rabbil a'la wa bihamdih. Allah Akbar.
Lebih utama mana? Membaca atau pengakuan? Pengabdian yang tertinggi di alam dunia ini adalah bersujud. Makanya kalau lupa membaca subhana rabbil a'la wa bihamdi, apakah harus sujud sahwi? Nah, karena itu bukan masuk dalam rukun. Inilah terjebak kita subhana rabbil a'la wa bihamdi. Padahal maha suci Allah dan maha tinggi Allah dan maha terpuji Allah. Tapi kadang-kadang ucapan yang telah kita sampaikan subhana rabbil a'la wa bihamdi, kita terjebak dengan bacaan tapi lupa dengan makna, lupa dengan pengakuan. Bersujud kepada siapa engkau? Yang seharusnya kalau menurut Imam Muhammad Abduh, beliau mengatakan di dalam syairnya, aku tidak pernah melepaskan tetesan air mata di saat aku bersujud, karena seakan-akan aku mencium telapak kaki Allah, dan aku merasa rendah betapa tingginya Allah. Aku mengakui kebesaran dan keterpujian Allah. Ini dalam syairnya. Makanya kalau kita sujud kadang-kadang itu, ya Allah subhanallah, subhanarabbil azim wa bihamdihi, sami Allah. Cukup dengan membaca tapi tidak mengakui. Di saat kita bersujud subhanarabbil azim, cukup dengan membaca, kadang kita tidak mengakui. Pengabdian yang tertinggi adalah bersujud. Maka Rasulullah Muhammad SAW hanya mengatakan perpanjang rukukmu dan perpanjang sujudmu. Suruh memperpanjang agar supaya hati kita itu betul-betul bisa mengakui bahwa Allah itu Maha Agung. Di saat kita bersujud, betul-betul kita mengakui bahwa Allah itu Maha Tinggi, Al-A'la. Apa yang kita lakukan selama ini? Kadang-kadang kita melakukan satu tindakan salat yang di situ kita berhadapan dengan Allah, itu pun kadang kita lakukan dengan tidak sadar. Kalau pertanyaan, sampeyan iki menungso ta ora? Salat zuhur wudu cap. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wallahu Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanallah, sallallahu rabbana Allah. Kadang-kadang hati kita melayang-layang kemana-mana. Di dalam sholat aja sudah bisa menghitung, setelah sholat aku kemana, apa yang aku kerjakan setelah sholat. Itu Pak Nyun Sewu jauh lebih berbahaya daripada orang gila. Nah, pertanyaannya, sampai ini sehat waras atau gila? Pak Tasbih, sehat atau gila? Gila atau sehat? Sehat. Masya Allah. Berarti sholatmu jauh lebih berbahaya Pak daripada sholat orang gila. Sholat aja tidak sadar. Pengakuan di situ sama sekali nol. Bagaimana engkau akan bisa menyempurnakan hidupmu? Mohon maaf ya Pak. Makanya sering saya mengatakan, percantik sholatmu. Percantik. Sholatlah yang sebaik-baiknya.
Sekarang saya akan mengatakan sholat yang cantik, sholat yang baik itu bagaimana Pak Yai? Yaitu sholat di mana kita melakukan, di situ kita bisa menikmati. Ada rasa nikmat, tidak terburu-buru. Ada rasa nikmat kita menghadap Allah. Ada rasa nikmat kita nggak melayang kemana-mana. Nah, ini pertanyaannya yang kedua. Sudahkah Anda merasakan nikmat di dalam sholat? Belum. Ya, sekali-kali malam ini kita berbahasa Indonesia ya Pak ya. Ini kan nanti hari Minggu saya mau pentas gitu. Mau pentas, sekali-kali kita menggunakan bahasa Indonesia. Pentas kemana? Nggak tahu, pentas ke alam akhirat sana mungkin. Sampai mana terakhir? Sebelum pentas? Nikmatan sholat. Nikmati sholatmu, insya Allah kau akan mendapatkan yang terbaik. Nikmati telingamu, insya Allah kau akan bisa mendengar yang terbaik. Nikmati kedua matamu, insya Allah kau akan bisa melihat dengan yang terbaik. Nikmati suaramu, insya Allah kau akan bersuara yang terbaik, mendapatkan yang terbaik. Jadi sholat kita itu bisa dikatakan sholat yang cantik, sholat yang baik jika kita bisa merasakan nikmatnya sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memerintahkan kepada kita untuk bekerja siang malam. Yang diperintahkan Allah adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka seluruhnya akan dianggap baik. Pertama kali nanti di yaumul hisab yang akan dihitung oleh Allah adalah sholat. Mohon maaf Pak, jangan kau pertaruhkan hidupmu yang sekali ini dengan sholat kecakaran, dengan sholat seperti orang gila. Nahnu narzuquka wa 'aqibatu lit-taqwa. Kata Allah, la nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka. Jika sholatmu baik, kamu tidak usah bertanya tentang rezeki. Aku yang mencukupi. Ini janji Allah itu. Sudahkah Anda berlatih dan berlatih terus untuk memperbaiki sholat? Atau hanya sebatas kebiasaan menggugurkan kewajiban? Ini ada dua pertanyaan. Mungkin pertanyaan yang kedua ini yang biasa kita lakukan. Salat tapi tidak pernah berlatih ingin yang terbaik. Tapi salat dilakukan kebiasaan hanya untuk menggugurkan kewajiban. Mana mungkin kau akan bisa jadi orang kaya? Mana mungkin rezekimu akan barokah? Mana mungkin? Yakin tidak mungkin. Hidupmu pasti akan tersiok-siok. Bahkan mudah sekali terjerumus. Karena apa? Tidak ada keinginan untuk memperbaiki sholat, untuk mempercantik sholat, untuk menikmati sholat. Sholat itu rukun Islam yang keberapa kan? Kedua atau kelima? Kedua atau ketiga?
pertama kali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah cukup. Muslim mudah di awalnya. Nah, kalau sholat kita sudah tidak sadar, sholat kita tidak bisa menikmati, kadang-kadang kita masih mencari pahala, berharap surga. Pak tasbih. Kalau ada keterangan seperti ini, Pak, mungkin dalam bidang ekonomi sampai ingin lebih meningkat, betul nggak? Dalam bidang keilmuan matematika, mungkin dalam bidang gelar, keilmuan gelar, mungkin selalu ingin meningkat, betul nggak? Bahkan istri yang sudah satu ingin dua, dua ingin tiga, yang lebih cantik, betul nggak? Betul, Jasmine. Nah, karena apa? Itu fitrah dari manusia yang selalu ingin meningkat dan meningkat. Sekarang saya mau bertanya, sudahkah Anda meningkatkan kualitas sholatmu? Apakah engkau tidak malu di hadapan Allah? Yang hebat lagi kata-kata sholat itu aja bisa ngop, sholat bisa tertidur. Wah, itu jauh lebih hebat. Hebat ketian. Nah, kalau diajak ngaji seperti ini masih tertidur ngantuk, wajar. Dan itu memang sifatnya bebek, sifatnya orang-orang Israel. Orang Bani Israel itu punya dua sifat yang fundamental. Satu, di saat ada Rasulullah, dia menjauh mencari tempat yang gelap, tapi mendengarkan. Yang kedua, di saat ada Rasulullah, dia pura-pura tidur. Pura-pura tidur berarti lebih baik orang Israel daripada orang Muslim di depan gurunya dituturi ngaji malah turun. Ini luwih becik wong Bani Israel. Boleh tidur asalkan pura-pura. Ya pura-pura nggak lihat gitu. Hanya pura-pura, tapi telinganya orang Israel selalu mendengarkan. Makanya banyak hadis-hadis yang maudhu, banyak hadis-hadis yang tertolak, banyak hadis-hadis palsu. Musailamah al-Kadzdzab itu salah satu golongan orang-orang yang membawa hadis tapi palsu, karena keturunan dari Israel. Ya pura-pura di saat ada Rasulullah berbicara dia tenang, pura-pura memejamkan mata. Tapi pura-pura itu jauh lebih baik daripada dituturi seperti ini malah tertidur beneran. Ya ini bicara masalah. Kita kembali. Kalau ekonomi ingin meningkat, ilmu ingin meningkat, pangkat ingin selalu naik, gaji ingin selalu naik, dan lain sebagainya, sudahkah Anda berpikir bagaimana supaya meningkatkan kualitas sholat kamu? Padahal sholat ini adalah satu tingkah yang telah diperintahkan oleh Allah dan sifatnya wajib. Tapi kenapa kita tidak pernah memperbarui? Kenapa kita tidak pernah ingin meningkatkan? Oh, sungguh naif. Ciloko, celaka tahu kan? Nasib. Coba yang selalu belajar. Mungkin yang diterangkan oleh Kiai Huli itu adalah syar'i tata cara sholat. Allah niat bersama salatul akbar syariat.
Mestinya nek sampean sudah tahu tentang syariatnya sholat, seharusnya kita semua meningkatkan, mempercantik dan selalu ingin memperbaiki sholat yang terbaik, bukan yang terbenar. Ini makanya sholatlah dengan sadar. Ada enggak yang di sini 2 rakaat sholat tasbih sampai 1 jam? Nah, kalau bahasa Jawa namanya suwek-suwek, suwek temenan. Seandainya kok Allah mengatakan, seandainya, manusia, kalau kamu ingin kaya, kamu nggak usah kerja, sholat saja sudah cukup. Saya kira yakin banyak manusia berbondong-bondong untuk memperbaiki sholat. Dan ini pasti, bukan seandainya lagi. Jika sholatmu baik, jika sholatmu cantik dan itu yang terbaik, pasti kau akan jadi orang kaya. Kaya ilmu, kaya harta, kaya segalanya, kecuali satu, kaya istri. Siapa di antara sekian ini yang ingin punya banyak istri? Saya yakin semuanya. Itu yang diperintahkan Allah. Makanya yuk, tahap awal, tahap pertama dalam rangka kita meningkatkan iman kita, yuk percantik sholat kita. Caranya gimana? Nikmati di saat kita sholat. Anggap itu sebagai wadah kita menghadap Allah. Anggap itu sebagai tempat kita beristirahat. Anggap itu sebagai tempat kita bercinta. Anggap itu sebagai tempat kita menikmati segala sesuatu yang di dunia. Ini Pak, kita bisa merasakan rasa nikmat pertama kali yang akan kita lakukan. Bagaimana untuk bisa menempuh rasa nikmat kita dalam sholat? Cintai dulu Allah. Cintai dulu Allah. Saya ingin tanya, bapak-bapak tasbih yang ada di sini cinta pada Allah enggak? Cinta pada Allah enggak? Gombal. Gombal. Kalau cinta kepada Allah, biasanya orang kalau sudah bertemu dengan kekasihnya, itu ingin berlama-lama atau ingin cepat-cepat? Ingin berlama-lama kan? Tapi yang kamu lakukan di saat bertemu dengan Allah bagaimana? Berlama-lama atau cepat-cepat? Mestinya harus ngomong loh, sing nuturi kan yai. Yuk sholat tasbih kilat. Namanya cinta, Pak. Kalau sudah bertemu, dia pasti ingin berlama-lama dan dia pasti ingin menikmati. Menikmati yang lebih dan lebih dari yang lebih dari yang lebih. Bahkan melupakan semuanya. Ini cinta. Mohon maaf, ini kesempurnaan sholat yang terbaik. Kita lakukan dengan sadar. Bahkan di saat kita bercinta, kita tidak sadar. Dan masalah kenapa? Kita sudah dekat dengan yang kita cintai. Ingin berlama-lama menyanjung, ingin berlama-lama bicara, ingin berlama-lama berdekatan. Pertama sentuhan tangan, Allahu Akbar, menyentuh kita kepada Allah, pada Dia Sang Khalik.
bahkan kita sampai mencium kaki, bahkan kita sampai mendelosorkan diri, mengakui kebesarannya karena cinta. Kalau kita takut pada hewan, kita harus menjauh. Tapi kita takut pada Allah, kita harus mendekat. Itu perbedaannya. Sekarang kita uji materi. Kalau kita sudah betul-betul takut atau cinta kepada Allah, uji takar dulu sholatmu. Kualitas cintamu kepada Allah itu takar dulu sholatmu. Sudahkah kamu cinta pada Allah? Tidak ada yang tahu, Pak, kecuali diri kita sendiri. Kau tanyakan kepada siapapun, kau tanya kepada rumput yang bergoyang, nggak akan bisa ada yang tahu. Mergo itu ilmu rasa. Apalagi kadang-kadang kita melakukan satu sholat yang tidak sadar, tapi ucapan mengatakan cinta, itu namanya cinta monyet atau cinta bertepuk sebelah. Sekarang saya buka, bagaimana kita bisa menghindari cinta Allah terhadap kita. Tadi sudah saya terangkan, Allah memberikan suara kita bagikan emas, itu pun tidak membayar. Allah memberikan nikmat berupa telinga, bisa mendengarkan, sehingga kita paham terhadap sesuatu ucapan, paham terhadap sesuatu kalimat, itu pun tidak membayar. Memberikan kedua mata, tidak membayar pajak. Bisa merasakan sesuatu pun tidak membayar pajak. Kita bisa berpikir, bernafas. Allah tidak pernah menarik pajak. Coba seandainya mata kita itu tidak bisa terpejam 1 jam aja, menteleng mungkin, lamuk waktu masuk, semut masuk. Terus ada dokter mengatakan, ini saya operasi bayarnya 100 juta. Kebetulan sampean punya tanah dengan harga 100 juta. Tanah itu kira-kira dijual atau enggak? Hanya untuk 1 jam. Seandainya Allah menerapkan pajak, satu kedep itu jenenge apa? Kedep itu bahasa Indonesianya apa? Berkedip. 1 kedip 5 rupiah. 5 rupiah. Sehari sampai bayar berapa? Itu kalau tidak rasa sifat Allah yang mencintai kita, tidak mungkin, Pak. Bertepuk sebelah tangan. Allah sangat mencintai kita. Terbukti sampai malam ini kita masih diberi iman, bisa berkumpul bermujahadah. Tapi sejauh mana kita mencintai Allah? Kamu sadar nggak cintamu kepada Allah itu sudah benar atau belum? Tuh, apakah cinta seperti ini akan kau bawa mati? Rugi. Salat yang telah diwajibkan, salat yang telah diperintahkan oleh Allah, kita tidak pernah memperbaiki. Hanya sebatas kita menjalankan, menggugurkan suatu kewajiban. Padahal itu perintah yang sangat wajib. Tidak pernah ingin meningkatkan kualitas salat kita. Tapi di sisi lain, ekonomi kita ingin meningkat, pangkat kita ingin meningkat, semuanya, segalanya kita ingin meningkat. Karena itu fitrah. Tapi dikasih kewajiban, tidak mau meningkatkan. Maaf, ini pengajiannya rasa ya Pak ya, gemblengan. Pengajian, ngaji. Coba kita renungkan, ayo kita renungkan bersama. Sudahkah engkau memberikan yang terbaik pada Allah dengan lewat sholatmu? Sholatmu aja.
Sudahkah engkau mempersembahkan kepada Allah cintamu yang terbaik lewat sholatmu aja? Sementara Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita. Allah tidak pernah memberikan kita setengah-setengah. Seluruhnya yang diberikan kepada kita, kepada hambanya, cinta yang terbaik, rizki yang terbaik, pangkat yang terbaik. Seluruhnya yang terbaik untuk kita. Tapi, sudahkah engkau memberikan yang terbaik pada dia? Pertanyaan besar, adilkah hidupmu ini? Makanya kita sampai terjebak dengan urusan duniawi, kita terjebak urusan anak, terjebak dengan urusan tanah, urusan rumah, urusan uang, urusan segala-galanya, terjebak kita ini. Akhirnya apa? Melupakan sesuatu, melupakan terhadap apa yang diberikan cinta kita, kasih kita. Cobalah dalam sekali hidup ini selalu meningkatkan bagaimana kita menjalankan sholat yang terbaik, mengabdi yang terbaik, bersujud yang terbaik. Apapun masalahmu, insya Allah akan selesai. Jika sholatmu itu terbaik, doa apapun yang akan kau ucapkan akan seperti emas, dikabulkan oleh Allah jika sholatmu itu yang terbaik. Karena apa? Sholat, Pak, kata Rasulullah itu kan, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya itu kan, jika sholatmu itu baik, maka semuanya baik. Rasul tidak pernah mengatakan jika sholatmu benar, sholatmu benar maka semuanya akan dianggap benar. Enggak ada kalimat itu. Jika sholatnya baik, maka semua akan dianggap baik. Termasuk apa? Doamu akan mustajab baik, rezekimu juga baik, anakmu juga baik, hartamu baik, uangmu baik, pangkatmu baik. Ini tidak usah kita menunggu nanti setelah kita mati. Jelas? Yuk kita meningkatkan, berikan kepada dia yang terbaik. Ini kembali judulnya adalah sadar. Kesimpulan pada malam hari ini adalah intinya adalah sadar. Ucapkan dengan sadar, salatlah dengan sadar. Untuk itu kita jalankan salat ini nanti, salat tasbih hilang. Tapi sadar. Kan ada itu dua sahabat golongan yang mengatakan, ditanya itu, wahai sahabat, kenapa sholatmu kok lama sekali? Sahabat mengatakan, karena aku nggak bisa sholat cepat, aku bisa fokus, bisa khusyuk kepada Allah, ya sholatku berlama-lamaan. Ada sahabat yang sholatnya sangat cepat. Ditanya, kenapa sholatmu sangat cepat, wahai sahabat? Sahabat menjawab, aku bisa menjaga kekhusyuanku ini karena kecepatan ya Rasul. Kalau aku terlalu lama, buyar. Nah, sekarang intinya apa Pak? Salatlah dengan sadar. Dulu Kiai Rozak ini pernah sujud Pak, di Masjid Dempet itu, masih di Dempet, aku belum nikah. Mulai jam 2 malam sampai jam 8 pagi. Sujud Pak. Top nih gue, top.
subuhannya bonang nanti nggak ngerti. Ya karena mungkin tirakat terus kadung ngelih, sudah terlalu lapar, mungkin nggak sadar itu. Jadi boleh cepat asal sadar, boleh lama pelan asal sadar. Jadi, apa yang kita lakukan, sholat yang tidak sadar itu jauh lebih berbahaya daripada orang gila. Jelas? Nanti ini sholat tasbih 2 rakaat, salam, terus 2 rakaat lagi, salam. Untuk malam ini cukup suratnya kulhu semua, sendiri-sendiri. Terus membaca kubro sekali. Yang sudah hafal kubro, yang belum hafal membaca shalawat biasa 300 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, 300 kali. Nanti ini sampai bisa mengukur cepat atau sedang, bergantung dari nafas. Paham? Kita coba dan hitung sendiri. 1, 2, 3, tarik nafas. Kuat? Anu sing ra kuat? Kuat to nggih? Kuat kok maca meli ngono. Coba membaca yang terbaik. Diucapkan, membaca, diucapkan, jangan di dalam hati. Yang harus diucapkan, jangan di dalam hati, apalagi serampangan. Serampangan tahu ya? Kan serampangan. Oh, jelek, lebih jelek daripada orang gila. Yang tertib dong, dibaca jangan serampangan. Hadirin dimohon untuk menempatkan diri. Ulang sekali lagi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Kuat? Jangan bergerak. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Tenang. Setelah itu mintalah pada Allah dengan bersujud. Terserah apa yang kau minta. Tapi mulai sholat ini dilepas. Ini tahu ya? Mulai sholat ini dilepas. Sampai selesai. Sampai selesai zikir. Setelah selesai doa, bersujud, memohon kepada Allah, ya sudah, tutup. Santai, menunggu teman-teman. Mohon maaf, jangan mengganggu teman sebelahnya kalau sudah selesai berdoa. Kalau sing jengkang no, ilmu pokean, kebanyakan. Sampai nanti kalau masih ada yang bersujud, ada salawat Muhammad, berarti selesai. Yang masih bersujud, tutup doa.
Yang sudah selesai doa, ya sudah bubar. Tasbih 4 rakaat, kubro sekali. Kalau belum hafal, salawat biasa 300. Setelah itu memohon pada Allah bersujud. Jelas? Ya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.